Pengaruh antiseptik dan sinar UV terhadap bakteri udara. Overview. Pengertian zat antiseptik, pengertian sinar UV, pengaruh faktor kimia yaitu zat antiseptik, dan faktor fisika yaitu sinar UV terhadap mikroorganisme. Nah, penjelasan pada presentasi saya ini saya ambil dari sebuah penelitian ataupun suatu eksperimen tentang pengaruh zat antiseptik dan sinar UV terhadap suatu media yang diberikan penambahan nutrien ataupun tidak dengan penambahan nutrien. Nah, tentang antiseptik dan desinfektan. Nah, pada dasarnya zat antiseptik dan desinfektan itu hampir sama, tapi memiliki perbedaan. Nah, desinfektan itu biasanya kita gunakan terhadap sel yang tidak hidup ataupun sel mati, ataupun kita sering menggunakan kepada benda-benda ataupun alat seperti di laboratorium, ataupun seperti kita biasanya mengepel rumah kita atau membersihkan rumah kita dengan zat desinfektan. Nah, sedangkan antiseptik itu kita menggunakan zat antiseptik terhadap sel hidup, yaitu kita sering menggunakannya ke tubuh kita. Kita seperti mencuci tangan menggunakan zat antiseptik. Yang kedua, pembagian antiseptik. Nah, antiseptik ini dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, senyawa halogen yang terdiri dari iodin, klorheksidin, hexachloropon, dan kliokinol. Yang kedua, senyawa amonium kuartener. Yang ketiga, senyawa alkohol. Yang keempat, senyawa logam. Yang kelima, oksidansia, ataupun dalam pembagian ini ada hidrogen peroksida, iodin. Nah, kita bisa melihat gambar iodin dan kita sering menggunakan iodin ataupun mengaplikasikan iodin dalam kehidupan kita. Ketika kita terkena luka ataupun ketika kita jatuh, kita sering menggunakan produk yang mengandung iodin ataupun bahan utamanya iodin, yaitu seperti suatu produk yang disebut sebagai betadine. Iodin. Guna dari iodin itu yang pertama mengobati berbagai macam bentuk luka. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, iodin dapat kita berikan kepada luka kita yang baru, ataupun kepada luka yang lama. Dalam dunia kedokteran ataupun pembedahan bisa digunakan juga desinfektan kulit sebelum melakukan operasi. Yang ketiga, iodin memberikan efek toksik terhadap sel-sel tubuh. Nah, seperti yang saya jelaskan dari awal, iodin yang sebagai antibiotik tersebut akan digunakan pada sel-sel tubuh, yaitu sel hidup. Yang keempat, iodin itu bersifat bakteriostatik. Nah, bakteriostatik maksudnya adalah sifat yang untuk melemahkan ataupun menghambat pertumbuhan mikroorganisme ataupun bakteri dengan cara melemahkan ataupun merusak sel reproduksi dari bakteri tersebut. Nah, sehingga dengan rusaknya sel reproduksi tersebut, bakteri tidak akan dapat lagi menghasilkan keturunan baru, dalam arti jumlah dari bakteri tersebut akan tetap dan pada akhirnya dapat mengalami kematian. Yang kelima, 1% iodin dapat membunuh bakteri selama 1 menit dan spora selama 15 menit. Yang kedua, klorheksidin. Nah, kita dapat melihat contoh dari klorheksidin yang produk yang sering kita gunakan itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti ketika kita berkumur ataupun membersihkan plak yang ada di dalam mulut kita menggunakan senyawa klorheksidin. Klorheksidin tersedia dalam bentuk sintesis, alkalis, dan sifatnya mudah larut dalam air.
dia tidak bersifat tidak toksik dan virusidal, terutama rabies. Nah, kita mendengarkan istilah baru lagi yaitu virusidal ataupun bakterisidal. Nah, bakterisidal berbeda dengan bakteristatik di mana bakterisidal itu langsung membunuh mikroba tersebut. Sehingga ketika dia terkena ataupun tersentuh terhadap suatu zat yang bersifat bakterisidal, maka mikroba tersebut akan langsung mati. Yang ketiga, efektif melawan bakteri gram negatif dan gram positif. Nah, perlu kita ketahui bahwa bakteri itu dibagi tersebut berdasarkan ketebalan peptidoglikannya atau dinding sel dari bakteri tersebut. Nah, bakteri gram negatif memiliki peptidoglikan yang lebih tipis dibandingkan bakteri gram positif. Sehingga dalam proses pewarnaan atau gram stain, bakteri gram positif akan tetap mempertahankan warnanya seperti semula walaupun telah diberikan alkohol, diberikan safranin sebagai zat pembanding dan diberikan kristal violet sebagai zat warna dasar, maka bakteri gram positif akan tetap memberikan reaksi positif, yaitu dia akan tetap mempertahankan zat warna aslinya yaitu warna ungu. Sedangkan bakteri gram negatif dengan tipisnya peptidoglikannya, ketika diberikan zat pewarna utama seperti kristal violet, dia akan tetap berwarna ungu. Dan ketika diberikan alkohol, maka warna dasarnya akan pudar, sehingga ketika diteteskan dengan safranin zat pembanding akan menghasilkan reaksi ataupun menghasilkan efek bahwa bakteri gram negatif akan berubah warna dari warna ungu menjadi warna merah, sehingga perbedaan yang bisa kita lihat dari bakteri gram negatif dan gram positif dapat dari pewarnaannya. Jadi kesimpulan dari pewarnaan tersebut untuk membedakan bakteri gram negatif dan positif, kita dapat melihat bahwa bakteri gram negatif memiliki warna merah, sedangkan bakteri gram positif memiliki warna ungu. Biasanya chlorhexidine ini digunakan untuk luka baru dan daya kerjanya tidak dipengaruhi darah, nanah, percikan susu, dan cairan jaringan, dan dapat juga digunakan pra dan pasca operasi. Nah, darah ataupun nanah pada luka kita tidak akan mengurangi kerja, berarti kerja dari chlorhexidine ataupun antiseptik ini tidak terhambat dengan adanya darah atau nanah yang terdapat pada luka kita ataupun yang akan menyentuh zat antiseptik ini, sehingga dia akan tetap bekerja. Hidrogen peroksida. Nah, zat antiseptik berikutnya hidrogen peroksida, dapat kita lihat gambarnya seperti yang tertera berikut. Hidrogen peroksida berfungsi untuk menghilangkan bau dan dapat juga berfungsi untuk memutihkan. Nah, hidrogen peroksida ini biasanya digunakan dalam dunia kesehatan sebagai pembersih luka dan pembalut luka. Hidrogen peroksida merupakan oksidator kuat. Nah, hidrogen peroksida ini berfungsi sebagai racun bagi bakteri karena ketika dia bersentuhan langsung ataupun menyentuh bagian tubuh dari bakteri, maka akan mengoksidasi komponen luar bakteri sehingga akan merusakkan jaringan dari si bakteri tersebut, sehingga bakteri tersebut akan mati. Nah, hidrogen peroksida juga bersifat merugikan ataupun memberikan dampak negatif karena berbau menyengat dan dapat mengakibatkan kerusakan jaringan kepada luka. Mekanisme kerja antiseptik. Nah, setiap antiseptik memiliki kerja berbeda ataupun mekanisme yang berbeda terhadap setiap bakteri. Nah, biasanya seperti menginaktivasi enzim bakteri, mengkoagulasi atau menggumpalkan cairan di sekitar bakteri dan meracuni sel bakteri. Nah, saya akan menjelaskan tentang menginaktivasi enzim bakteri. Nah, ketika zat antiseptik diberikan kepada bakteri ataupun mikroba, maka akan menyebabkan inaktivasi enzim bakteri. Nah, kita tahu sendiri bahwa enzim itu kumpulan dari protein-protein ataupun asam amino, dan kita tahu terdapat asam nukleat yang merupakan bagian dari protein, sehingga ketika asam nukleat yang merupakan pembawa
gen ataupun DNA ataupun RNA pada bakteri ketika sudah dirusak, ketika sudah tersentuh dengan zat antiseptik, maka akan merusak dari asam nukleat dari si bakteri atau mikroba tersebut, sehingga hasil yang didapatkan maka enzimnya akan rusak dan tidak akan bekerja lagi, sehingga akan mengakibatkan sel-sel lainnya juga tidak akan bekerja lagi, sehingga yang diakibatkan dapat mengurangi ataupun bahkan membunuh mikroba, karena mikroba tidak dapat lagi mengalami replikasi ataupun mengalami penggandaan untuk menghasilkan generasi baru. Sinar UV. Nah, sinar UV adalah sinar yang memiliki radiasi tinggi sehingga dapat menyebabkan bakterisidal. Sinar UV dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama sinar UVA, sinar UVB, dan sinar UVC. Yang pertama sinar UVA. Sinar UV yang paling banyak menimbulkan radiasi dengan panjang gelombang 100-290 nanometer. Yang kedua, sinar UVB. Sinar UVB memiliki panjang gelombang 290-320 nanometer. Sinar ini biasanya hanya merusak lapisan kulit luar, yaitu atau disebut epidermis. Yang ketiga, sinar UVC. Nah, sinar UVC ini memiliki panjang gelombang 320-400 nanometer. UVC menimbulkan bahaya terbesar dan menyebabkan kerusakan terbanyak terhadap tubuh kita. Nah, pengaruh sinar UV. Pengaruh sinar UV dengan panjang gelombang 210-300 nanometer dapat membunuh mikroorganisme jika dipaparkan. Karena kita dapat melihat ketika sinar UV terpapar terhadap tubuh makhluk hidup, maka komponen seluler yang dapat menyerap sinar UV, yaitu asam nukleat, rusak. Nah, seperti yang dijelaskan dari awal, asam nukleat itu merupakan komponen DNA bagi mikroba, sehingga ketika asam nukleat terpapar oleh sinar UV akan menyebabkan mikroba tidak dapat membela diri karena dia telah merusak DNA-nya bakteri atau mikroba, sehingga mikroba tidak akan dapat lagi melakukan replikasi yang akan menyebabkan kerusakan terhadap asam nukleat dan pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Nah, di sini ada gambar asam nukleat ataupun DNA, untaian DNA double helix dari mikroba sebelum dipaparkan sinar UV dan setelah dipaparkan sinar UV. Nah, kita dapat melihat sebelum dipaparkan sinar UV, pada gambar ini dapat dilihat bahwa basa pirimiden dan purinnya masih tersusun secara benar ataupun tersusun secara urutannya sesuai. Nah, setelah terjadi penyinaran sinar UV, kita dapat melihat gambar tersebut ini. Di sini kita dapat melihat bahwa basa pirimidin dari asam nukleat tersebut sudah berubah ataupun tidak beraturan lagi. Nah, ini menyebabkan kerusakan terhadap asam nukleat dari si bakteri ataupun mikroba yang pada akhirnya menyebabkan mikroba tersebut tidak dapat melakukan perbanyakan diri ataupun reproduksi, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Nah, pada praktikum ini ataupun pada eksperimen ini dilakukan perlakuan pemberian sinar UVC selama 5 sekon, 15 sekon, 30 sekon, 300 sekon. Yang kedua, pada media agar media berisi jaringan otot, media dengan nutrien jaringan adiposa akan diberikan perbedaan perlakuan. Nah, pada media tersebut akan diberikan zat antiseptik, hidrogen peroksida 3%, iodin 1%, dan iodin 10%, klorheksiden 0,05%, dan penambahan darah pada media dengan perlakuan sinar UVC. Hasil dari praktikum yang sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa dengan penambahan UV pada mikroorganisme ataupun penyinaran UV terhadap mikroorganisme akan menyebabkan mikroorganisme tersebut terhambat dan
terhambatnya mikroorganisme ataupun turunnya populasi dari mikroba tersebut akan lebih cepat pada media agar. Yang kedua, penambahan nutrien seperti darah pada media otot mengurangi efektivitas sinar UVC. Nah, maksud dari mengurangi efektivitas sinar UVC bahwa dengan penambahan darah menyebabkan tidak bekerjanya sinar UVC secara maksimal terhadap mikroba tersebut. Yang ketiga, penyinaran sinar UVC mengurangi jumlah koloni, yaitu 99,1% pada media agar, 97,1% pada media bersih otot, 53,3% pada otot yang telah ditambahkan dengan nutrien darah. Nah, penambahan darah pada media yang berisi antiseptik hidrogen peroksida menyebabkan buih. Penambahan antiseptik. Nah, penambahan antiseptik mengakibatkan penurunan jumlah koloni. Seperti pada awal kita telah mengetahui bahwa prinsip kerja dari antiseptik itu akan mengurangi ataupun mencegah dan bahkan membunuh dari mikroorganisme tersebut. Nah, dari setiap zat antiseptik memberikan respon yang berbeda. Seperti yang pertama, hidrogen peroksida dapat kita lihat dengan konsentrasi 3% dan akan mendapatkan hasil bahwa penurunan ataupun mikroba yang ada pada media tersebut 100% hilang. Yang kedua, 1% povidone iodin akan mengakibatkan penurunan jumlah koloni, yaitu sebanyak 19%. Yang ketiga, 10% povidone iodin akan mengakibatkan penurunan jumlah koloni sebesar 99,3%, dan dengan konsentrasi yang sedikit saja pada chlorhexidine, yaitu 0,05%, dapat kita lihat jumlah koloni menurun sebanyak 100% ataupun hilang semuanya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa semakin tinggi konsentrasi dari iodin, maka dia akan makin bekerja secara efektif. Kesimpulan. Nah, dari praktikum ataupun eksperimen yang telah dilakukan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, pemberian sinar UV terhadap mikroba akan mematikan ataupun merusak asam nukleat dari mikroba tersebut yang akan berdampak pada bakteri tersebut, bahwa bakteri tersebut tidak akan dapat lagi mengalami perbanyakan diri ataupun replikasi karena komponen DNA dari asam nukleatnya sudah dirusak, sehingga pada akhirnya mikroba tersebut akan mati. Nah, semakin lama kita memberikan sinar UV terhadap mikroba, maka akan mengakibatkan kematian terhadap mikroba tersebut ataupun lebih efektif kerjanya. Nah, semakin panjang gelombang dari sinar UV tersebut semakin tinggi, maka akan semakin berbahaya terhadap mikroba tersebut. Yang kedua, pemberian antiseptik. Kita dapat melihat bahwa pemberian antiseptik ada yang bersifat bakterisidal dan bakteristatik. Nah, bakterisidal berarti zat antiseptik itu bersifat mematikan mikroorganisme tersebut, sedangkan bakteristatik bersifat melemahkan ataupun merusak sistem reproduksi dari mikroba tersebut, yang pada akhirnya akan membuat si mikroba tersebut tidak dapat bereproduksi, yang pada akhirnya jumlahnya akan tetap. Nah, pemberian nutrien kepada mikroba akan mengakibatkan ketidakefektifan kerja dari zat antiseptik, sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui prinsip bahwa kita dapat menambahkan nutrien terhadap suatu media sehingga media tersebut disebut sebagai media diperkaya, yang artinya dengan penambahan nutrien ataupun penambahan unsur makro ataupun unsur mikro terhadap media tersebut akan menyebabkan jumlah koloni dari bakteri semakin banyak, dan karena dengan penambahan nutrien tersebut mikroba akan lebih cepat untuk bertumbuh. Nah, sekian
presentasi saya, dan sekian pemaparan saya. Semoga berguna untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan atau dalam penyampaian materi. Terima kasih.